Salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa kembali dalam Suara Konsistori HKBP Mampang Perapatan, edisi Sabtu tanggal 11 Oktober tahun 2025. Sebelum kita mendengar renungan di hari ini, marilah kita awali dengan bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 574 ayat 1 dan ayat 3, Pujima, Pujima Debata. Pujima, Pujima Debata, Nani ainado upuji Debata, Umase sado sami, malum do hoto hami. Pujima, Pujima Debata, Nani ainado upuji Debata. Agama Tuhani, sai pagalak matok tong palitomi, amjono arinai, salpupa rukiloni. Agama Tuhani, sai pagalak matok tong palitomi. Nats renungan untuk kita hari ini tertulis di 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 3. Demikian bunyinya. Ketika ajalnya mendekat, Daud berpesan kepada Salomo anaknya, "Sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang panah, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan, dan dalam segala yang kau tuju." Apa pesan pada anakmu? Saudara-saudari yang kasih dalam nama Yesus Kristus, apakah kita sudah mempersiapkan pesan-pesan kepada keturunan kita? Maaf, mungkin amang, inang, lansia, atau secara umum kita orang tua, apabila kita akan meninggalkan dunia ini, apakah kita senada dengan Daud yang akan meninggalkan dunia ini, memanggil anaknya untuk memberikan pesan agar mereka hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dibarengi dengan sederet janji keberuntungan bila anak-anak kita setia mengikut Tuhan. Mungkin tidak lupa kita memberikan petunjuk tentang pembagian harta warisan dengan maksud supaya anak-anak nantinya tidak putus hubungan oleh karena sengketa warisan. Semoga tidak ada di antara kita nantinya justru mewariskan utang atau mewariskan sakit hati dan dendam terhadap orang tertentu. Bagi yang masih muda, kiranya mulai mempersiapkan pesan kepada anak-anaknya, bukan hanya karena mau meninggal, tetapi sebagai wujud bahwa kita hadir bersama mereka, turut dalam pertumbuhan iman anak-anak kita. Wasiat Raja Daud sangat penting. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah sebagai laki-laki. Kuatkanlah itu menyeratkan bahwa ada saat tertentu dalam diri Salomo, dia lemah, mengalami dilema dalam menjalani kehidupannya. Laki-laki bukan karena merujuk jenis kelamin karena memang Salomo adalah laki-laki, melainkan tentang tanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Karena ada laki-laki tidak berani, suka melempar tanggung jawab. Daud tahu untuk menjadi raja bangsa Israel sangat dibutuhkan keteguhan hati, keberanian, dan kecerdasan. Karena akan ada persekongkolan saling menjatuhkan intrik dari orang-orang yang mau merebut kekuasaan.
Bagian kedua dari pesan penting ini adalah, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berbarengan dengan itu, disampaikan juga imbalannya, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan, dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janjinya. Tak perlu Raja Daud memaparkan perintah, ketentuan, peraturan-peraturan itu. Sebab sebagai anak raja, Salomo yang tinggal di istana dan dekat dengan Daud, pasti sudah mendengar pengajaran-pengajaran dari Allah, apa yang dikehendaki dan tidak dikehendaki Allah. Demikian juga kita yang sudah menerima pengajaran melalui firman Tuhan, membaca kitab, mendengar khotbah. Seperti pesan Daud kepada Salomo, kita juga bertindak seperti laki-laki yang bertindak dengan penuh tanggung jawab, tidak penakut dan penuh kekhawatiran. Kita turut dalam peraturan dan ketetapan dan firman yang telah kita dengarkan, itu menentukan arah jalan kita ketika kita hidup di dalam firman Tuhan itu. Kita akan menerima janji tentang keberuntungan. Keberuntungan bukan hanya tentang harta, keberuntungan bukan tentang kekayaan, keberuntungan bukan tentang segala sesuatu yang menyenangkan hati kita, tetapi terlebih adalah penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, tentu saja tidak mudah dilakukan, sebab akan selalu ada ujian atau cobaan yang membuat kita lupakan tujuan hidup kita. Kita maunya lurus, tetapi ada godaan supaya kita bengkok. Daud bukanlah orang yang sempurna, ia juga pernah jatuh ke dalam dosa perzinahan. Jangan juga dibandingkan dengan orang yang jahat, hartanya melimpah, hidupnya makmur beruntung. Tetapi amang inang akan ada kesudahannya atau kejatuhannya. Kita diingatkan akan cerita Ayub. Dalam kesalehannya, dia diperbolehkan diuji iblis, padahal dia adalah orang saleh. Tetapi pada akhirnya ia memperoleh pemulihan. Nasihat Paulus kepada Timotius, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. 1 Timotius 6 ayat 12. Karena itu amang inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita setia sampai mati. Keberuntungan itu selalu ada dalam hidup kita ketika kita melakukan amanat Kristus. Kita mau hidup di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan, bertanggung jawab terhadap kehidupan, tetap setia dalam setiap kondisi, karena tidak ada jaminan bagi kita hidup kita aman-aman tanpa godaan dalam hidup ini. Tapi dengan bergantung kepada Tuhan, pada ketetapan dan peraturan-peraturan Tuhan, maka kemanapun kita berangkat, maka kemanapun kita bekerja, ingatlah keberuntungan akan menyertai kita. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 731 ayat 1. Setialah. Kita berdoa, ya Tuhan Allah, ajarlah kami menuruti firman-Mu, hidup di dalam perkenanan Allah atas hidup kami, supaya hidup kami beruntung. Amin.